Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak yang bertanya ya, terutama di berbagai media sosial soal kondisi Jokowi hari ini. Kenapa Bang ya? Banyak ditanyakan. Karena perubahan dari rambut Jokowi ini begitu kan sangat-sangat drastis begitu ya. Beberapa bulan yang lalu Jokowi rambutnya masih ada begitu kan ya dan baik-baik aja di situ. Kabarnya hanya alergi dan sebagainya. Bapak, Jumat kemana Pak? Tapi sampai sekarang perubahan dari 1 Januari 2005 sampai 13 Juni 2025 ya, terus kemudian sampai Desember sekarang ini begitu kan, perubahan yang sangat tidak bisa diduga begitu kan ya. Karena kita lihat saja bahwa pertama Januari ini masih ada rambutnya, terus kemudian 13 Juni 2025 masih ada rambutnya begitu kan ya. Tapi sekarang ini nampaknya Jokowi benar-benar rambutnya di situ begitu kan ya, semakin menipis begitu. Tapi banyak yang bertanya-tanya begitu, ada apa? Ada apa? Banyak di berbagai media sosial ya bertanya-tanya di situ. Ketika Jokowi keluar, dia mulai kaget, mungkin ada kamera dan sebagainya begitu kan. Tapi ini menandakan bahwa Jokowi masih sehat begitu. Ya kita doakan saja bersama-sama semoga Jokowi diberikan kesehatan begitu kan. Nah, terlepas inilah yang kemudian banyak orang yang mempertanyakan itu kondisi rambut dan wajah Jokowi begitu kan ya, mungkin bikin publik ini penasaran ya, apakah itu autoimun ya atau alopecia apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa begitu kan. Dokter Tifa membeberkan kalau itu benar-benar dibiarkan makin akan menjadi ancaman. Wih, ngeri bos, ya ngeri. Jadi ini sekali lagi adalah bentuk ekstrim ya, alopecia aerata, atau bahkan nanti tuh nggak akan tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan rambut yang bersangkutan tuh bisa habis seluruhnya ya. Dimana kalau ini terjadi karena proses aging atau karena proses ketuaan itu kan terjadinya berbelasan tahun ya, dikit lama-lama rambutnya habis. Ini kan enggak, dalam hitungan bulan bahkan minggu ya. Jadi ini akan menghasilkan yang disebut sebagai alopecia totalis atau alopecia universalis. Nah, bedanya dengan alopecia aerata adalah kalau alopecia aerata itu yang terjadi pada rambut kemudian mengalami kebotakan. Tapi kalau alopecia totalis atau alopecia universalis itu alisnya pun juga hilang. Rambut di alis hilang, bulu mata hilang, kemudian ya kumis dan jenggot udah nggak mampu tumbuh lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat tuh proses autoimun itu seagresif apa sih? Nggak cuma rambutnya yang habis di kepala, tapi juga alisnya kehilangan rambut, bulu mata, kemudian kumis dan jenggot dan seterusnya. Nah, ini adalah autoagresi yang menyeluruh dan sifatnya sangat sistemik, destruksi yang terjadi sampai menimbulkan kematian. Saya tidak sukai adalah perilakunya ya, tetapi sekarang kondisi fisik beliau ini sedang dalam situasi yang sangat rentan dan mengakibatkan kerusakan yang sistemik dan memberikan risiko kematian. Seandainya ada keluarga atau bahkan beliau sendiri menghubungi saya untuk minta pertolongan, berkali-kali sudah sampaikan saya dengan senang hati bersedia menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Bahkan Dokter Tifa begitu, saking lapang dadanya mengatakan saya siap ya akan memberikan obat apabila diminta. Ini langkah yang bagus. Artinya apa? Artinya soal kemanusiaan kita ya, baik itu adalah rival politiknya siapapun begitu, saling membantu begitu kan. Bagus. Berbeda dengan termul begitu kan ya. Saudara-saudara kita minta bantuan ya, membutuhkan kita begitu kan ya, di Aceh, di Sumatera malah tidak nongol sedikit pun. Masa hanya membela soal ijazah dugaan ijazah palsu begitu kan? Padahal saudara-saudara kita di situ begitu ya. Ya taruhlah Sylvester kirim ke Aceh ya. Terus kemudian Andi Aswan kirim ke Sumatera Utara begitu kan ya. Terus kemudian termol-termol yang lain kirim ke Sumatera Barat begitu kan ya, sebagai bantu relawan. Masa kalah sama Anies? Jadi
jadi ini justru sekarang ini dipertanyakan begitu kan. Nah, nampaknya begitu kan, situasi dan kondisi Jokowi hari ini ya benar-benar orang banyak yang mempertanyakan itu. Kok secepat itu? Ada apa begitu kan? Orang bertanya-tanya begitu. Nah, makanya saya melihat dari cuplikan dari Dokter Tifa begitu, karena dia adalah seorang dokter begitu kan, yang melihat ini kalau dibiarkan ini akan menjadi ancaman yang sangat-sangat serius. Kalau alergi seharusnya kan sudah di apa namanya sebenarnya sudah diobati selesai begitu kan. Nah, kondisi kesehatan mantan Presiden Joko Widodo begitu kan, soal rambutnya semakin menipis begitu kan ya. Ini hangat diperbincangkan publik begitu. Banyak yang justru mempertanyakan begitu kan ya, baik dari kalangan publik dan masyarakat, kok bisa-bisanya begitu kan secepat itu. Perubahan pada wajah Jokowi belakangan ini membuat banyak orang teringat begitu kan ya, kulit yang tampak sakit, terus kemudian rambut yang menipis ya, postur tubuh yang tidak lagi tegap begitu, semuanya hadir ya, bukan sekedar fakta visual, tapi ini sudah menjadi halayak umum begitu kan ya. Ini banyak yang kasihan kepada sosok seorang Jokowi ya. Masalah politik ya bagi kami begitu kan ya, nggak ada oke lah masalah politik begitu, tapi ini masalah soal situasi dan kondisi. Siapapun kita harus punya prihatin ya. Kenapa? Karena ini soal kemanusiaan. Seperti saudara-saudara kita yang banjir begitu kan ya, ini membutuhkan juga begitu kan. Nah, disitulah ya peran dari seorang Dokter Tifa begitu kan ya, ingin memberikan satu resep ya, kalau toh pada hakikatnya dibutuhkan. Nah, ini sangat penting sebenarnya ya, dalam nurani hati dari seorang Dokter Tifa ini saya kira ini bagus begitu kan, berbeda dengan termol-termol itu. Kenapa Bang? Ya kita lihat saja bahwa sosok dari seorang Jokowi ya sebenarnya ini harus diobati dengan betul, dengan baik begitu kan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa di situ begitu. Ngeri-ngeri sedap bos persoalannya begitu kan ya, dalam artian walaupun persoalan soal dugaan ijazah palsu, tapi menurut Dokter Tifa begitu, kalau dibutuhkan soal obat dan sebagainya, mereka siap membantu begitu. Nah, banyak yang justru berkomentar begitu soal ini begitu kan. Ini ada yang mengatakan begini dari Tosin ya, saya kutip ini. Jangankan hanya kepala botak, sampai liang, apa ini maksudnya ya, sesuatu yang palsu tidak akan menjadi asli ya. Makanya saya kira dengan adanya soal dugaan ijazah palsu ini ya, biar kita pasrahkan kepada aparat hukum. Nah, aparat hukum justru sekarang mau lakukan perkaranya begitu. Ya kita tunggu saja begitu. Saya pribadi soal kemanusiaan sangat prihatin begitu kan ya, terlepas dari soal bagaimana itu politik begitu. Nah, netizen ini justru sekarang ini banyak yang menyoroti begitu kan soal rambut Jokowi begitu, walaupun secara tidak langsung banyak yang kemudian mengatakan bahwa ada terkena alergi dan sebagainya, tapi banyak yang dibicarakan begitu. Penampilan terbaru mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan netizen, terutama rambutnya yang semakin tipis dan kulitnya terlihat pucat. Hal itu terpantau dari akun ya Jokowi yang mengunggah sejumlah foto pertemuan dengan mantan Perdana Menteri dan Menteri senior di Singapura ya, Lee Hsien Loong, pada hari 20 November 2025 ya. Dan itu banyak mempertanyakan itu begitu. Saya pribadi soal kemanusiaan ini sangat prihatin sekali begitu kan ya. Ya nggak tahu lagi dengan yang lain, orang persepsi publik itu kan berbeda-beda begitu. Tapi kalau saya pribadi soal kemanusiaan itu nomor satu begitu. Baik itu termol siapapun. Ya saya doakan semoga Pak Jokowi ini begitu kan ya diberikan kesehatan bersama-sama di situ begitu. Tapi soal politik berbeda. Tunggu dulu. Itu soal politik. Nah, karena banyak orang yang bertanya, makanya saya mengungkapkan begitu kan ya. Dokter Tifa yang tahu di situ nanti saya tampilkan begitu kan ya. Karena banyak asumsi publik begitu. Nah, sementara Pak Ganjar dan Bu Risma masih terlihat bugar di tengah kunjungan ke tempat bencana. Jokowi kemana menghadapi beban mental kan? Nah, disitulah yang mungkin banyak mempertanyakan. Apakah terlalu banyak beban? Apakah terlalu banyak pikiran? Atau terlalu apa? Ya orang kan berbeda-beda di situ begitu. Yang selama ini begitu, kalau kita lihat umur dari seorang
mantan Presiden Joko Widodo ini masih 64 tahun begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo yang sudah 70 kalau nggak salah lanjut 73 begitu kan, 73 tahun. Artinya menandakan jaraknya jauh sekali begitu. Makanya banyak publik yang membicarakan soal soal rambut seorang Jokowi begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang kemudian kalau menurut saya pribadi siapapun ya kalau ingin ingin mengobati Jokowi ya silahkan begitu, seharusnya kan begitu kan. Tapi kan Jokowi kan sudah ada uang, sudah punya dokter pribadi, sudah punya dokter segalanya, saya kira bisa begitu kan. Makanya ini harus dibawa ke dokter spesialis. Ya kita doakan bersama-sama lah semoga Jokowi diberikan kesehatan, kesembuhan dan sebagainya begitu kan. Ya karena itu merupakan saudara-saudara kita. Tapi kalau soal politik tunggu dulu dong. Kalau soal politik tunggu dulu dong, ya. Beresin dulu di situ. Jangan asal kabur aja, kan itu logikanya begitu. Saya menganggap bahwa inilah saatnya bahwa sosok dari seorang Jokowi begitu kan minta maaf kepada seluruh masyarakat di Indonesia apabila ya saat memimpin begitu kan ya kurang baik, kurang segaranya begitu kan. Minta maaf kepada Indonesia. Seperti Presiden Prabowo Subianto yang kemudian seolah-olah diprank oleh si Bahlil begitu kan. Soal PLN yang nyaris 93% nyala, tapi faktanya di lapangan masih belum nyala. Akhirnya Prabowo minta maaf berkali-kali di situ begitu. Saya menandakan bahwa pemimpin itu harus minta maaf. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Jangan lalu kemudian menggunakan buzzer untuk pembenaran. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.